Jangan dilepas. Hingga Senin 26 Januari 2026 sudah ada 38 kantong jenazah yang diserahkan ke tim DVI untuk diidentifikasi terkait dengan peristiwa longsor di Cisarua, Bandung Barat. Adapun peristiwa longsor Cisarua ini tidak hanya menimpa warga sipil tapi juga 23 prajurit TNI yang dikabarkan tengah menjalani latihan untuk Satgas di perbatasan. Hingga saat ini ribuan personel tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap para korban di lokasi. Jurnalis Tribun Jabar Rahmat Kurniawan akan melaporkan update-nya untuk Anda. Selamat siang Rahmat, bagaimana dengan update pencarian para korban longsor Cisarua pada hari ini? Apakah ada penambahan jumlahnya? Baik, Siska dan Tribuners, di hari keempat tanggal 27 Januari 2026, pencarian terhadap korban-korban longsor di Desa Pasutlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini masih berlangsung. Tadi saya sempat melihat langsung bagaimana kondisi atau upaya pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan, tim SAR, yang dikomandoi oleh tim SAR di area longsor. Tadi kita melihat bahwa ada satu, dari pandangan saya langsung yang berada di posisi, ada satu jenazah yang berhasil dievakuasi, namun sejak tadi pagi dikabarkan sudah ada 4 kantung jenazah lain yang dibawa oleh Basarnas ke tim DVI. Memang update sementara berdasarkan tadi pagi saya berbincang dengan insiden commander dari bencana longsor ini, Bapak Ade Zakir, mengatakan bahwa berdasarkan data kemarin malam itu ada 39 di mana 27 diantaranya sudah berhasil identifikasi dan 12 lainnya masih proses identifikasi. Sejauh ini memang tim dari Basarnas masih berjibaku di lokasi, sebenarnya menggunakan alat bantuan. Tadi ada sekitar 6 eskavator ya, termasuk eskavator kecil yang berada di lokasi mengeruk tanah material longsor untuk mencari korban-korban yang diduga pasti hilang dan bertimbun material longsor di lokasi. Begitu sih, Kak. Baik, kemarin Kasal sudah mengungkapkan bahwa ada 23 prajurit TNI yang ikut jadi korban, kemudian ada 4 yang sudah ditemukan, dan apakah ada update terkait dengan pencarian para prajurit TNI ini, Rahmat? Kemarin juga berdasarkan hasil wawancara kami dengan Dirjen Pemadaman Bapak Zakir, bahwa memang konfirmasi terkait adanya 23 prajurit TNI yang ikut terkubur dalam material longsor. Namun mereka mengatakan sejauh ini pendataan yang dilakukan terkait korban-korban dari TNI ini dilakukan secara terpisah. Jadi mereka tidak data korban atau yang berhasil dievakuasi dari lokasi longsor tidak masuk ke mereka. Sejauh ini kami belum mendapatkan update terbaru sejauh mana evakuasi terhadap korban-korban dari TNI ini. Memang kemarin Bapak Kasal mengatakan sudah ada 4 yang berhasil dievakuasi. Begitu, Siska. Baik, lalu terkait dengan korban yang hilang, dari kemarin selalu simpang siur terkait dengan jumlahnya, apakah saat ini sudah dipastikan terkait jumlah korban yang hilang akibat longsor di Cisarua tersebut, Rahmat? Baik, terkait data pasti atau data real korban-korban yang diduga hilang dan berada di material longsor itu, sampai saat ini kami belum mendapatkan data realnya. Tadi saya sempat berbincang langsung dengan Bapak Ade Zakir bahwa mereka sedang memperbaharui data. Di awal itu ada 113 yang dilaporkan menjadi orang yang masuk dalam daftar orang hilang atau yang diduga berada di terkubur di material longsor. Tapi kemarin dari Karo Ops Polda Jabar mengatakan bahwa data 113 itu bersifatnya dinamis karena berdasarkan hasil verifikasi secara berkala, memang ada warga yang melapor, 2 orang warga yang melaporkan untuk 1 korban. Jadi sampai saat ini belum ada data real yang terkonfirmasi atau data resmi yang dikeluarkan oleh Basarnas maupun insiden komander terkait berapa sebetulnya
korban yang diduga yang hilang dan diduga berada di balik lumpur material longsor. Begitu sih, Kak. Baik, selain penyerahan atau pengerahan eskavator ataupun alat berat ke lokasi longsor, apalagi upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam upaya pencarian para korban ini, Rahmat? Baik, untuk upaya pencarian memang sejauh ini tidak mengalami kendala berarti, tapi salah satu yang menjadi kendala itu adalah faktor cuaca. Kemarin di pagi hari sempat ada hujan lebat yang mengakibatkan proses pencarian korban di area longsor ini sempat terhenti sejenak. Tapi seiring meredanya hujan dan di siang hari itu sudah kembali cerah, proses pencarian kembali dilakukan oleh Basarnas di lokasi kejadian. Memang sejauh ini hanya faktor cuaca saja yang menjadi salah satu perhatian serius dari tim saat melakukan upaya pencarian korban di area longsor. Karena di area longsor itu kan kedalaman dari lumpur itu diperkirakan 5 sampai 7 meter sehingga sangat rawan saat terus dilakukan dalam kondisi hujan. Begitu, Pak. Baik, kemarin Bupati Bandung Barat JJ Ridzi Ismail sudah mendatangi lokasi. Lalu apa saja yang disampaikan oleh Bupati terkait dengan peristiwa ini, Rahmat? Baik, kemarin memang JJ Ridzi Ismail, Bupati Kabupaten Bandung Barat sudah melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi. Bahkan sejak hari pertama beliau sudah hadir, di hari kedua mendampingi Wakil Presiden Bapak Gibran Kabupaten Raka melihat bagaimana situasi di area longsor, kemudian situasi di pengungsian. Bahkan kemarin juga Bapak Bupati ini menerima langsung secara simbolis bantuan dari Raffi Ahmad begitu sebesar 1 miliar, dan itu beliau menyampaikan bahwa sejauh ini bantuan memang terus mengalir dan situasi di pengungsian disebutkan dalam situasi kondusif, dan memang perlu, salah satu yang perlu menjadi perhatian itu soal data, karena di pengungsian itu ada sekitar lebih dari 700 pengungsi yang hadir atau yang ikut terdaftar di dalam pengungsian. Dan tadi Insider Komandan juga mengatakan bahwa mereka sedang melakukan verifikasi lagi terkait pengungsi-pengungsi yang ada di posko pengungsian longsor Cisarua ini. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Rahmat Kurniawan melaporkan terkait dengan update peristiwa longsor di Cisarua, Bandung Barat. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima. Jangan lupa. Udah, mundur. Ayo cepat, tindakan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.